Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema wafat sekeluarga bisa sehidup sesurga. Dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa yaitu Mas Dwi Andika, bukan Mas Kang. Ya Allah, sami-sami orang Sunda. Aduh, luar biasa. Baik jamaah, ini memang kita juga masih dalam keadaan berduka karena kita baru ditinggalkan oleh sahabat kita yaitu Vanessa Angel dan juga Mas Bibi Andriansah. Nah, mumpung ada Kang Dika nih laku sahabat dari Vanessa almarhumah sama Kang pengen tanya nih, menurut Kang Dika nih sosok almarhumah Vanessa dan suami Mas Bibi itu gimana sih orangnya selama hidupnya? Waduh, kalau misalnya ditanya sosok mereka berdua ya. Kalau Vanessa kan emang kenal dari zaman dulu, dari Iya, Vanessa iya, masih umur kalau nggak salah 14 tahun. Ya Allah, masih kecil banget. Dari udah. umur 14 tahun. Dari umur 14 tahun, Vanessa masih kecil gitu. Nah, Vanessa adalah orang yang sangat-sangat tahu cara berterima kasih. Wah Allah. Gitu, dia selalu kalau misalnya ketemu sama aku gitu, AA, Echa tuh gak akan terkenal kalau gak ada AA. Selalu ngomong seperti itu. Ya Allah. Selalu ngomong seperti itu. Dan aku udah ngomong sama Echa, kamu tuh terkenal bukan karena aku. Tapi kamu terkenal emang karena kamu punya bakat. Bakat kamu bagus, kamu pinter nyanyi, kamu pinter acting, kamu presenter pun kamu jago dan segala macam. Diri kamu yang membuat kamu bisa menjadi bintang besar gitu. Jadi Vanessa ini apa ya, kalau ada dalam kebersamaan kita itu selalu membawakan keceriaan buat kita semua. Betul, betul. Keceriaan ya. Ceria, baik, terus juga orangnya tuh apa ya, enak diajak bicara Betul. gitu. Easy going banget. Easy going banget gitu. Begitu juga dengan Bibi, makanya Masya Allah ketika akhirnya Vanessa bertemu sama Bibi itu, akhirnya aku melihat kebahagiaan yang dirasakan oleh Echa, Masya Allah, bertemu dengan tabarakallah. pasangan yang satu frekuensi. Betul, Dan betul. kemarin satu pun frekuensi. terakhir sempat ketemu di studio sini juga, Oh di iya? Trans Oh TV gitu. Echa tuh seperti memberitahu ke aku kalau, aku sudah melewati banyak perjuangan yang telah aku laluin. Dan sekarang aku sudah bahagia bersama suamiku. Dan sekarang aku sudah punya anak, aku sudah merasakan kemenangan yang sebenarnya Allah, ini ya yang Allah. selama ini aku cari gitu. Dan itu yang dirasakannya. Itu yang dirasakan. Aduh. Dan diucapkan sama Mas Dwi. Oh, Tidak ya diucapkan Allah. tetapi kita Tapi- bisa melihat bagaimana ekspresi dia Ekspresinya. mengeluarkan kata kemenangan Aduh. itu gitu. Ya Allah. Dan ya itu Allah. aku membuat aku ngerasa kayak Echa kamu udah bahagia, kamu Masya sudah Allah. melewati banyak Masya hal. Allah. Betul, aduh ya Masya Allah. Nah kita lanjut ke topik kita ya. Memang saya juga, kenal sekali dengan Echa dan memang almarhumah orang yang sangat baik. Ustadz Syam, Afan izin bertanya nih Ustadz. Siap. Benarkah pasangan atau keluarga yang wafatnya secara bersamaan dalam waktu yang sama bisa saling menyelamatkan kelak dikubur di akhirat, dipastikan akan sehidup sesurga bersama? Nah ini mohon penjelasannya guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Kang Dika, Kang Mikdad. Insya Allah semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala amin dan ya kami Allah ya muliakan. Rabbal Alamin. Maka pertanyaannya mungkin kita langsung ke akhirat gitu ya. Karena insya Allah pertanyaan di kuburan insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Hilman nanti. Baik. Maka subhanallah bagaimana syafaat itu ada di akhirat kelak. Karena ternyata pemegang syafaat teragung terbesar namanya syafaatil uzma itu hanya dimiliki oleh baginda Nabi SAW. Jikalau ditanyakan apakah pasangan ini bisa saling memberi syafaat atau bisa saling menyelamatkan di akhirat kelak, maka ada satu riwayat, hadis riwayat Tabrani, ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Ya, orang yang punya kebaikan di dunia, mereka akan punya kebaikan juga di akhirat. Mereka orang yang berbuat baik di dunia bisa berbuat baik lagi di akhirat. Subhanallah. Maka yang kita kejar adalah berbuat baik di dunia. Supaya Allah juga menggolongkan kita orang yang berbuat baik di akhirat kelak. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya ternyata ini senada bahwasanya orang-orang itu bisa saling memberi syafaat nanti di akhirat. Memang syafaat itu ada khusus untuk baginda Nabi SAW. Contoh ada 70.000 daripada umat baginda Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab. Itu karena Nabi SAW.
Ada kesempatan yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Yakni Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diselamatkan umat beliau. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Namun bagaimana jikalau antara suami kepada istri atau kepada anak kepada orang tua atau orang tua kepada anaknya. Bisakah mereka saling memberi syafaat? Dalam ayatul kursi yang sering sekali kita kumandangkan, kita bacakan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Bisa memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti setelah hari kiamat, orang-orang yang masuk ke dalam surga, mereka akan meminta kepada Allah. Ya Allah, kami lihat ada saudara kami di dalam neraka. Perasaan dulu waktu bulan puasa kami bareng puasanya. Perasaan dulu waktu sholat kami bareng ke masjidnya. Kok bisa dia masuk neraka? Ya Allah, please lah ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ayolah panggillah siapa yang kau kenali. Maka Allah memberikan kesempatan bagi penduduk surga untuk memanggil siapa yang dikenalinya di neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka bisakah seorang suami istri saling menyelamatkan? Bisa jikalau mereka berbuat baik ketika di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Jadi pintar-pintar kita juga dalam bergaul, siapa tahu ya itulah salah satu sahabat. Juga makanya Betul. selain dalam keluarga gitu ya, selain istri dan suami, sahabat kita juga insya Allah nanti yang bisa menyelamatkan Namun kita. subhanallah jangan bercita-cita diberi syafaat tapi bercita-citalah menjadi pemberi Wah, syafaat. Masya Allah luar biasa. Perlu digaris bawah itu jamaah. Baik jamaah, akan kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Sepasang suami istri bernama Fatan Sibian dan Umi Munawaroh diketahui meninggal dunia pada Jumat 5 Februari dini hari. Mulanya Umi meninggal terlebih dahulu pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan Umi meninggal seusai menderita penyakit diabetes. Selang 2 jam atau tepatnya pukul 4:15 waktu Indonesia Barat, suami Umi, Fatan terkena serangan jantung dan ikut mengembuskan nafas terakhirnya. Fatan kala itu diketahui tengah mengaji di samping jenazah sang istri. Diketahui keduanya merupakan pengusaha yang memiliki sejumlah bisnis seperti mebel dan juga pemilik toko alat jahit. Sebelum meninggal dunia, keduanya disebut telah membangun 2 masjid di Bojonegoro yang diwakafkan kepada masyarakat. Wah, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya lumayan terkesan dengan kisah cintanya. The real cinta sejati yang luar biasa ya, sehidup sesurga insya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz Maulana afwan nih, izin Iya. bertanya Ustadz. Iya. Ustadz, apakah dalam Islam seseorang yang telah meninggal dikarenakan cintanya yang begitu besar bisa mengajak anggota keluarga atau pasangan yang dicintainya juga untuk wafat dalam waktu yang bersama nih? Mohon penjelasannya guru, silakan. Iya, makasih. Izin Dwi Andika, Mas Mikdad, Ustaz Ilman, Ustaz Sam, yang sudah punya pasangan semua, Mas Mikdad, kemudian Mas Ilman, Kenal lagi. dan Ustaz Sam ya. Mudah-mudahan bisa sehidup sesurga ya. Mudah-mudahan yang nggak punya bisa nyusul. Berbicara tentang cinta bisa membawa wafat bersama, jawabannya iya. Saya singkat jawab, iya. Bisakah cinta itu membawa wafat bersama? Karena begini, Nabi bersabda, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Bukankah orang yang mencinta itu memiliki tanda cinta? Apa itu? Mengikuti yang diinginkan oleh yang dicintainya. Kalau satu pesawat, berarti maaf, nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Kalau ada terjadi kecelakaan pesawat, kira-kira matinya sama? Sama, Sama yang di dalam pesawat. betul. Dan orang yang dalam pesawat otomatis kadang-kala mereka traveling bersama kan. Betul. Kadang-kala mereka berpergian bersama kan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah tanpa menggurui. Hanya saya ingat juga nih. Waktu almarhumah akan meninggal dunia. Beliau memegang tangan saya. Ya untungnya nggak ngajak saya mati juga. Mintanya cuma gini. Abah kalau saya nanti tidak ada lagi. Jangan menikah lagi ya. Saya bilang, jangan ngomong gitu. Itu ngelawan takdir. Aduh. Aku nggak mungkin berkata iya dan nggak mungkin berkata tidak. Kalau saya berkata iya, berarti saya melawan takdir. Kalau saya berkata tidak, berarti saya nantangin takdir. Dua-duanya nggak boleh. Jadi saya berkata jangan. Jangan pernah, karena rezeki, jodoh dan ajal tidak ada yang tahu.
Namun cinta yang sempurna menuntut untuk kesesuaian dengan apa yang dicintainya. Wah, Masya Allah. Catat ini. Luar biasa. Gimana Ustadz, boleh diulangi sekali lagi? Cinta yang sempurna itu menuntut kesesuaian dengan apa yang dicintainya. Karena ingat, orang yang mencinta akan siap untuk mengasihi dan orang yang mencinta siap untuk berkorban. Waduh, luar biasa. Makanya kalau bertanya, apakah yang mencinta itu bisa wafat bersama? Jawabannya ya. Contoh tadi, sambil ngajiin istrinya tiba-tiba ikut wafat. Makanya kita dilarang meratap. Betul, betul. Cintalah sekedarnya. Karena suatu saat nanti aku akan berpisah. Cintalah jangan keterlaluan. Karena bisa jadi membuat kita nauzubillah summa nauzubillah bisa menjadi meratap melawan takdir. Ini yang harus dicamkan. Tapi kalau memang mencinta karena Allah sebab Allah untuk Allah, why not? Wah, why not ya kalau Kenapa sama Allah. tidak? Nah, itu pengecualian ya. Jadi memang segala sesuatu itu yang berlebihan memang kurang baik ya Ustadz ya. Takutnya Ya. dari cinta malah menjadi benci kalau terlalu Iya, banyak. betul-betul. Masya Allah. Makanya saya itu alhamdulillah 10 tahun 5 bulan 12 hari bersama almarhumah istri Iya. saya. Kami tidak pernah bertengkar. Aduh. Sampai wafat. Waduh. Karena saya di Jakarta, istri saya di Makassar. Ya Allah LDR. Baik jamaah, luar biasa Masya Allah pembahasan kita semakin seru. Tapi ini luar biasa banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah jamaah luar biasa pagi-pagi udah pantengin sosial media nih kirim pertanyaan ke Islam itu Indah. Langsung aja kita sudah pilih ini ada pertanyaan dari @desi_enci melalui Instagram. Assalamualaikum Ustadz, apakah meninggal sekeluarga karena kecelakaan itu termasuk mati syahid atau bukan? Misal kecelakaannya bukan saat pingin pergi hura-hura, kecelakaannya misal saat hendak pergi bekerja atau saat hendak mengunjungi rumah orang tua atau keluarganya. Mohon dijawab oleh guru kita Ustadz Syam, silakan guru. Keluar rumah dengan niat untuk memberi nafkah kepada keluarga. Karena memberi nafkah adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia keluar rumah untuk taat akan perintah Allah, maka dia terhitung syahid jikalau meninggal dunia di jalanan. Keluar rumah dalam rangka ingin mengunjungi orang tua, menyambung silaturahim kepada orang yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, maka juga dia tergolong syahid. Bahkan ada mungkin orang yang keluar rumah untuk pergi tempat maksiat, itu kita juga tidak boleh vonis bahwa mereka tidak syahid. Kenapa? Kita tugasnya orang yang masih hidup adalah untuk husnudzon, untuk berbaik sangka. Karena yang namanya taubat itu hitungan detik, hitungan menit. Enggak sampai berhari-hari taubat itu. Taubat itu bisa singkat dan bisa saja Allah terima taubatnya pada saat itu. Ada orang misalnya pulang, maaf, naudzubillahi min dzalik, pulang dari tempat maksiat. Tapi ternyata dia mengatakan hari ini saya bertaubat ya Allah, tidak akan pernah saya ulangi lagi. Saya menyesal sekali ya Allah. Ternyata kecelakaan kita nggak pernah tahu, ternyata taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita sebagai orang hidup, hitung mereka sebagai orang yang syahid, hitung mereka sebagai orang yang husnul khotimah. Karena kita ditugaskan untuk selalu husnudzon, berbaik sangka. Masya Ta'ala. Allah. Indahnya Islam ya, kita tidak boleh menjudge karena itu adalah urusan setiap orang dengan Tuhannya, Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Arif Febrianto 15. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya apakah betul jika suami atau istri yang ditinggal meninggal dunia dan tidak menikah lagi sampai wafat, mereka akan bertemu di surga. Apakah itu yang dinamakan sehidup sesurga? Aduh Masya Allah, ini boleh dijawab oleh guru kita nih. Ustadz sambil tausiah nih, boleh Ustadz Hilman silakan. Ya baik, terima kasih Mas Bigdad, Ustadz Maulana, Ustadz Sab, Mas Dika. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah suami atau istri yang ditinggal oleh pasangannya, apakah nanti dia bisa bertemu lagi di surga dan siapa yang menjadi pasangannya? Tentu jawaban yang paling tepat adalah wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih mengetahui tentang ketentuan itu. Hanya jika kita merujuk dalam beberapa keterangan para ulama, kita menemukan ada beberapa pendapat. Yang pertama, yang akan menjadi pasangan kita ketika nanti di akhirat adalah pasangan terakhir dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa
kalau dia misalnya ditinggal oleh pasangannya, kemudian dia menikah dengan beberapa orang lagi, maka nanti dia bisa memilih pasangan mana yang paling baik untuk dirinya. Jadi kalau dianya soleha atau soleh, dia bisa milih. Ya. Nah, pendapat yang ketiga, ada yang menyebutkan bahwa pasangan yang paling baik akhlaknya yang nanti akan dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintainya. Maka tadi betul kata Ustadz Maulana ya, engkau itu akan dikumpulkan bersama siapa engkau saling mencintai di dunia. Maka pesan saya untuk semua pasangan rumah tangga, cintailah pasangan kita selagi ada. Cintailah sepenuh cinta, cintailah sepenuh hati, karena kita akan merasakan kehilangan yang sedalam-dalamnya kalau kita sudah tidak lagi menemukan orang yang kita cintai itu. Kadang-kadang cinta itu akan terasa bukan saat kita bersama dengan dirinya, tapi cinta itu akan terasa saat kita kehilangan orang yang kita cintai itu. Maka kuncinya selama berumah tangga, jadilah pasangan yang baik, jadilah seseorang yang bisa menghadirkan akhlak yang baik. Saat jadi suami, jadilah suami yang menghadirkan kelembutan. Saat jadi istri, jadilah istri yang melayani suaminya. Insya Allah kelak Allah akan kumpulkan kita bersama dengan pasangan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Gimana, ya Ustaz? Alamin. Ustaz gimana? Kalau mencinta, maka cintalah sepenuh hati. Aduh, Jangan Masya Allah. sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kehilangan bisa aja sakit hati. Ya Tapi kalau Allah. sakit jiwa itu bahaya. Aduh, baik nih mumpung Ustadz Maulana kayaknya gatel banget nih. Ustadz Afwan saya pengen bertanya deh. Ustadz ini karena viral nih di sosial media Iya, nih. iya, Masih iya. berkaitan dengan kemarin kecelakaan almarhumah gitu. Iya. Ada yang bertanya nih gini, bener gak sih kalau anak kecil itu yang belum balik, Allah itu masih mengirimkan malaikat untuk melindunginya supaya terhindar dari segala bencana yang besar atau musibah. Yang secara logika itu memang tidak mungkin. Nah bener gak sih Ustadz? Mohon penjelasannya guru nih. Aka apa malaikat? Natu na coeri kia apa malaikat Mana Ustaz, sahabat perula ada dibahas. TV nasional Ustadz, Oh, iya. TV nasional. Setelah yang satu ini. Baik jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Jadi ada 4 malaikat.